Baik. Apakah ada sholat zuhur setelah sholat Jumat? Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, al-ibadah itu hukumnya tauqifiyah. Al-ibadah itu tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? At-tauqifiyah yaitu kapan ada dalil di situ kita lakukan, kapan tidak ada dalil di situ kita tidak melakukannya. Ini konsep dalam seseorang beribadah. Ya, kapan ada dalil dia lakukan, kapan tidak ada dalil dia tidak melakukannya. Atau kaidah dalam ilmu usul, hukum asal daripada ibadah adalah terlarang sampai datang dalil yang memerintahkannya. Sebagaimana hukum asal dari dunia ini, perkara dunia adalah apa? Mubah sampai datang sesuatu yang mengharamkannya. Ini kaidahnya. Saya ulangi, hukum asal dari ibadah adalah terlarang sampai datang dalil kepada kita perintah yang diperintahkan oleh Allah ke Rasulnya dalam ibadah tersebut. Ini. Kemudian yang kedua, hukum asal daripada perkara dunia adalah mubah, boleh apa saja boleh sampai datang dalil yang mengharamkannya. Selama tidak datang dalil yang mengharamkan, hukum asalnya apa? Boleh. Ini kaidah. Ya. Nabi SAW adalah orang yang paling sangat menjaga ibadah wajib beliau. Iya, beliau sangat menjaga ibadah wajib beliau. Dan beliau sangat menjaga hal-hal yang bisa menyempurnakan ibadah wajib beliau. Di antara hal-hal yang beliau gunakan untuk menyempurnakan ibadah wajib beliau adalah salat sunat rawatib. Salat sunat rawatib. Jelas ya? Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, man shalla 12 rak'atan fi kulli yawmin wa laylah buniya lahu baitan fil jannah. Hadis datang dari Aisyah, keluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang seseorang sholat sunnah rawatib 1 hari 1 malam 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya apa? Rumah di surga. Iya, rumah di surga. Taib. Imam Nawawi ketika beliau menyebutkan hadis ini, kenapa Rasulullah SAW menghasut orang untuk melaksanakan salat sunnah rawatib? Karena untuk menyempurnakan salat wajib. Ada sesuatu yang kurang dari salat wajib, disempurnakan dengan salat sunat yang dia lakukan. Dan sedikit faedah, banyak soal yang mungkin datang, berapa sebenarnya salat sunat rawatibnya Nabi SAW? Karena beraneka ragam datang lafaz hadis. Iya. Al-Imam Nawawi beliau menyimpulkan, ya, di dalam syarah beliau menjelaskan berapa rakaat salat sunat rawatib dari hadis-hadis yang beliau nukilkan. Di dalam syarah Sahih Muslim, Al-Imam Nawawi menukilkan ada beberapa hadis dari Nabi, dan kalau dihitung Nabi SAW salat sunat rawatib itu 22 rakaat. Paham ya? Dari hadis-hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam Nawawi, Rasulullah SAW beliau salat sunat rawatibnya 22 rakaat. Dan kemudian kata Imam Nawawi, nah bagaimana dengan lafaz hadis yang 12 tersebut? Kata Imam Nawawi, 12 ini bukanlah pembatas. Namun ketika dia salat sunat rawatib 1 hari 1 malam 12 rakaat, maka itu sudah mencocoki apa? Sunatin Nabi SAW. Tapi kalau dia melakukan 22 rakaat, maka itu lebih baik. Bisa dipahami ya? Inti yang ingin saya sampaikan, ya, semakin ya seseorang banyak melakukan ibadah sunnah, maka akan semakin menyempurnakan apa? Salat wajibnya. Jelas ya? Apa sisi keterkaitan pembahasan ini dengan pembahasan sebelumnya? Sisi keterkaitannya, saudara-saudara kaum muslimin, salat Jumat merupakan salat yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia. Kalau seandainya dengan kita melaksanakan salat zuhur, ini akan lebih menyempurnakan salat Jumat, pasti Nabi SAW akan memerintahkan umatnya. Faham ya? Tetapi sepengetahuan yang kita ketahui, Nabi SAW tidak pernah mengajarkan dan menganjurkan kepada kita mengulangi salat Jumat setelah salat zuhur setelah salat Jumat. Baik. Kemudian yang ketiga, para ulama menyebutkan, kenapa salat Jumat itu hanya 2 rakaat? Kenapa tidak 4 rakaat seperti salat zuhur? Mereka menyebutkan dikarenakan dalam mazhab Syafi'i disebutkan
khutbatul Jumat ini menggantikan 2 rakaat yang lainnya. Paham di sini? Jadi ketika dia sholat Jumat 2 rakaat dan kemudian ada khutbatul Jumat, maka sempurnalah seakan-akan berapa rakaat? 4 rakaat. Baik. Kemudian selanjutnya, saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, keraguan-raguan. Ini kan ragu-ragu namanya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, mengulangi sebuah ibadah setelah seseorang melakukan ibadah dikarenakan was-was dan ragu-ragu, jangan-jangan sholat kita tidak sah. Maka ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bukan kata saya, kata Ibnu Qayyim, ini merupakan was-was dari syaitan. Iya. Kemudian yang terakhir, dan ada sebab-sebab yang lainnya, ketika seseorang mereka mengulangi dari sholat Jumat, mengulangi kembali sholat zuhur, berarti secara tidak langsung dia mengatakan apa? Ibadah orang-orang pada hari Jumat tersebut apa? Diragukan keabsahannya. Paham di sini? Dan mengatakan amalan seseorang itu sah dan tidak sah itu butuh dalil. Butuh apa? Dalil yang jelas dan gamblang. Kamu salatnya tidak sah. Kenapa? Kamu tadi berwudu tadi. Jelas dalilnya ada. Kamu salatnya tidak sah tadi. Kenapa? Karena kamu tidak menghadap kiblat. Jelas. Ya, syarat sahnya salat apa? Menghadap kiblat. Iya. Kamu tidak sah salatnya tadi. Kenapa? Karena kamu salat Jumatnya cuma 1 rakaat. Bisa difahami? Kamu tidak sah salatnya tadi karena kamu tidak takbiratul ihram. Allahu akbar. Karena takbiratul ihram rukun dari rukun salat. Ini ada dalilnya. Tapi kayaknya kamu bukan ahli Jumat karena kamu begini dan begini. Bisa difahami? Nah, begini ini tidak bisa dijadikan sebagai pegangan untuk dikatakan ibadah sesuatu tidak sah. Bisa difahami ya? Nah, kalau memang Anda misalnya ingin menyempurnakan salat Jumat Anda, perbanyak salat sunnah. Perbanyak salat sunnah. Nabi SAW disebutkan kalau beliau salat di masjid, beliau salat sunnah setelah Jumat 4 rakaat, dan kalau beliau salat di rumah, beliau salatnya berapa rakaat? 2 rakaat. Ini hadis yang datang dari Nabi. Saya ulangi, ya, kalau antum salat sunnahnya di masjid setelah salat Jumat, itu salatnya berapa rakaat? 4 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau antum salatnya di rumah, antum cukupkan 2 rakaat, itu untuk menyempurnakan salat Jumat. Jelas ya? Ada yang lain? Baik. Nah, di dalam hadis di Sahih Muslim, datang hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Al-Imam Muslim menyebutkan dalam babnya itu mungkin lebih dari 10 hadis. Dari lebih dari 10 hadis. Ada yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat sunnah fajar berapa rakaat? 2 rakaat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunnah sebelum zuhur 2 rakaat. Ya, sudah berapa? 4 rakaat. Kemudian Nabi SAW sholat sunnah salat zuhur berapa rakaat? 2 rakaat. Sudah berapa? 6 rakaat. Nabi SAW sholat sunnah sebelum asar berapa rakaat? 8 rakaat. Nabi SAW sholat sunnah setelah maghrib berapa rakaat? 10 rakaat. Nabi SAW sholat sunnah sebelum isya 12 rakaat. Datang lafaz hadis demikian. Datang lafaz hadis yang lain lagi. Nabi SAW sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah asar. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Nabi SAW juga pernah sholat 4 rakaat sebelum asar. Jadi kalau dihitung-hitung ada 16, dihitung-hitung ada 20. Jelas ya? Jadi dari hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW yang dinukilkan oleh Imam Nawawi, kalau kita hitung semuanya, yang paling banyaknya, saya katakan apa? Yang paling banyaknya sholat dilakukan oleh Nabi dalam sholat rawatib beliau 22 rakaat dengan lafaz hadis yang datang berbeda-beda bentuknya. Jelas ya? Dan Imam Nawawi mengatakan, siapa yang sholat 12 rakaat saja itu sudah mencukupi apa? Mengikuti sunnahnya Nabi SAW. Mungkin Bapak bisa merujuk kepada kitab yang saya sebutkan tadi, kitab Syarah Sahih Muslim di bab tentang adat rakaat salat sunat rawatibnya Nabi SAW. Jelas ya? Nah, wallahu taala alam.